Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Pada cerita Arc Wano kedepannya nanti, akan diperlihatkan berbagai kejadian menarik serta berbagai misteri akan diungkap. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang babak terakhir Arc Wano yang akan mengungkap berbagai hal besar. Saat ini, Pulau Onigashima sudah sangat dekat dengan daratan Wano Kuni. Seperti yang kita tahu, Kaido ingin mendaratkan Pulau Onigashima di ibu kota bunga, tepatnya di atas kastil Shogun. Kaido ingin mengubah ibu kota bunga menjadi tempat yang bernama Onigashima baru. Perbuatan Kaido itu akan memakan banyak korban karena di ibu kota bunga terdapat banyak sekali warga yang sedang berpesta. Hal menarik yang patut ditunggu dalam waktu dekat ini adalah nasib dari ibu kota bunga. Jika melihat keadaan, Kaido masih cukup prima sehingga perlu waktu untuk bisa mengalahkannya, sedangkan Pulau Onigashima sudah semakin dekat dengan tujuan. Sepertinya, para musuh Kaido tidak akan sanggup mengalahkan Kaido tepat waktu. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan apa yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, Pulau Onigashima memang akan mendarat di ibu kota bunga dan menimbulkan kehancuran besar. Banyak warga yang akan menjadi korban sehingga membuat cerita dalam Arc Wano semakin gelap. Namun, akan banyak juga warga yang selamat di mana admin menduga hal itu berkat Denjiro. Sampai saat ini, Denjiro belum kelihatan lagi. Sepertinya dia telah menyadari bahwa Pulau Onigashima sedang terbang dan dia pergi mencari Den Mushi untuk menghubungi kenalannya di ibu kota bunga. Dia akan memberitahu bahwa warga ibu kota bunga sedang dalam bahaya, sehingga mereka harus mengevakuasi diri dengan cara apapun. Dengan tindakan Denjiro itu, bisa meminimalisir korban jiwa yang akan jatuh. Kemungkinan kedua, bisa jadi Pulau Onigashima tidak akan mendarat di ibu kota bunga. Momonosuke mengonsumsi buah iblis artifisial yang diciptakan oleh Vegapunk, memakai Lineage Factor Kaido. Tidak menutup kemungkinan ada koneksi tertentu antara kekuatan Momonosuke dan kekuatan Kaido. Maka dari itu, nanti ketika Pulau Onigashima sudah hampir mendarat di ibu kota bunga, secara mengejutkan Momonosuke akan membangkitkan kekuatannya yang bisa terkoneksi dengan kekuatan Kaido. Sehingga Momonosuke bisa mengendalikan awan api untuk membawa Pulau Onigashima kembali ke lautan. Ini memang terdengar spekulatif, tapi pada saat-saat terdesak, kekuatan optimal dari seseorang memang bisa bangkit. Sementara Luffy memulihkan diri usai ditolong oleh kru Law, Yamato akan menghadapi Kaido di atap istana. Tentu Yamato tidak akan mengalahkan Kaido, dia hanya sekadar mengulur waktu sampai Luffy kembali. Ketika Luffy kembali nanti, Luffy akan memperlihatkan perkembangan kekuatan yang lebih signifikan. Mungkin teknik baru akan dia pakai, karena teknik-teknik sebelumnya tidak ada satupun yang bisa digunakan untuk mengalahkan Kaido. Di Pulau Onigashima, memang pertempuran utamanya adalah kubu Luffy melawan kubu Kaido. Namun, tidak boleh dilupakan juga bahwa di sana ada CP0 yang pasti akan mencari keuntungan dari perang ini. Jumlah CP0 di Pulau Onigashima sekarang ini hanya 3 orang, di mana jelas mereka tidak bisa berbuat banyak, karena di kubu Kaido dan di kubu Luffy ada banyak petarung tangguh. Dengan begitu, CP0 akan meminta bantuan dari pemerintah dunia. Pemerintah dunia pun akan mengirim bantuan, entah itu pasukan angkatan laut atau personil CP0 yang lain. Selain akan terjadi berbagai hal menarik seperti yang admin bahas tadi, dalam Perang Wano juga akan terungkap berbagai masa lalu dari beberapa karakter lain. Baru-baru ini, kita telah mengetahui masa lalu Wushu yang berkaitan dengan Gomu Gomu no Mi. Sepertinya akan ada karakter lain juga yang akan diceritakan masa lalunya. Kemungkinan besar itu adalah X-Drake.
Dalam cerita masa lalu X-Drake akan dijelaskan juga tentang pasukan rahasia SWORD. Pasukan SWORD memang masih misteri, siapa yang mendirikannya, siapa pimpinan tertingginya, dan apa tujuan utama dari pasukan ini. Mungkin akan berkaitan juga dengan misi rahasia Aokiji. Selain X-Drake, kisah masa lalu dari dua All-Star juga akan diperlihatkan. Akan dijelaskan apa itu Match, di mana Queen berkata bahwa itu adalah cerita masa lalu bersama Vinsmoke Judge. Sedangkan King, menurut Big Mom, dia berasal dari suatu ras yang sekarang dianggap telah punah. Pasti akan diketahui King berasal dari ras apa dan mengapa dia bisa bertahan hidup padahal anggota lain dari rasnya semuanya telah punah. Yamato pun akan memiliki flashback di mana diceritakan kenapa dia sangat membenci Kaido. Tidak cuma mengungkap cerita masa lalu para karakter, dalam arc Wano juga akan terungkap berbagai rahasia besar. Salah satu yang sangat meyakinkan akan terungkap adalah berbagai hal yang ditulis dalam buku catatan Oden. Buku tersebut memuat banyak hal penting yang pasti sangat menarik. Salah satunya adalah tentang peran penting Momonosuke yang akan membawa dunia menuju fajar, seperti yang pernah disinggung oleh Yamato. Karena Oden juga menulis soal senjata kuno dan inisial D, tidak menutup kemungkinan dari buku tersebut akan diketahui di mana Uranus berada dan apa makna dari inisial D. Sarung Pedang Merah berniat membuat Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka, sehingga proses membuka negeri Wano pun akan diperlihatkan. Beberapa waktu yang lalu, salah satu editor One Piece berkata bahwa pertarungan besar dalam arc ini adalah pertarungan melawan Kaido dan pertarungan melawan musuh besar dalam arc ini. Dia memisahkan antara Kaido dan musuh terakhir. Itu berarti musuh utama dalam arc Wano bukanlah Kaido, melainkan ada satu orang lagi. Tentu itu bukan Big Mom, karena jika memang itu Big Mom, maka editor pasti akan langsung menyebut nama. Nah, itu akan berkaitan dengan perkataan Eiichiro Oda. Oda pernah menyinggung dalam event Jam Festa bahwa akan muncul legenda yang bersembunyi yang akan menjadi penghalang besar untuk Luffy. Nah, legenda itu akan muncul saat Kaido telah kalah, atau lebih tepatnya saat proses membuka negeri Wano. Jadi, membuka negeri Wano akan lebih sulit dari yang dibayangkan. Nah, itu tadi teori admin tentang babak terakhir arc Wano yang akan mengungkap berbagai misteri besar. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.